Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Dunia ini sempit bagi mereka yang himmahnya rendah. Sekecil apapun masalah sudah cukup untuk membuat mereka lemah tak berdaya dan takut menghadapi perubahan. Sebaliknya, beribu-ribu tantangan dan berbagai macam kesulitan tidak menyebabkan langkah surut dan keberanian meredup bagi mereka yang tertancap kuat himmah aliyah pada dirinya. Kesulitan bukanlah alasan untuk menyerah. Kerumitan bukanlah penyebab untuk berhenti melangkah. Dan karut marut keadaan di negeri ini bukanlah penghalang untuk tetap memiliki tekad yang menyala. Indonesia gelap tidak akan menjadi terang benderang hanya dengan berteriak dan mengeluh. Kalianlah yang di dada kalian ada Al-Quranul Karim, yang seharusnya memahami peta jalan untuk keluar dari kegelapan menuju keadaan yang penuh cahaya, terang benderang. Yang kita alami hari ini tak ada apa-apanya dibanding masa-masa gelap dalam sejarah yang sudah berlalu. Akan tetapi diri ini, tempat ini, keluarga kita, kampung kita maupun negeri kita tidak akan dicahayai oleh Al-Quran hanya karena penghafal Qurannya banyak. Bukankah di zaman fitnah nanti, dan mudah-mudahan bukan zaman ini, penghafal Qurannya sangat banyak? Ketika itu orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, tetapi sedikit sekali fuqahanya. Di zaman itu pula kathirun khutaba wa qalilun fuqaha. Penceramahnya sangat banyak, fuqahanya sangat sedikit. Orang berlomba-lomba menjadi penceramah karena dengan itulah dia mendapatkan jalan mudah mendapatkan dunia. Tetapi sedikit sekali yang mau untuk terus-menerus tafaqquh fid din. Padahal pertanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang ialah yufaqihu fid din. Dua hal yang harus mengiringi, yakni kefaqihan dalam agama. Kefaqihan bukan sekedar faham. Yufaqihu fid din bukan yufahimu fid din. Dan kematangan ilmu dalam soal tafsir. Ini tercermin dari doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu masih gulam shaghir. Para ulama mengatakan gulam shaghir itu usia antara 5 sampai dengan 7 tahun. Apa doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma faqihu fid din wa alihmu ta'wil. Apakah dengan itu tiba-tiba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi faqih? Tidak. Ada jalan panjang yang harus ditempuh, ada proses yang harus dijalani.
dan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang. Karena itu mari kita bertanya pada diri kita, adakah tanda itu? Ialah apabila kita ini yufaqihu fid din. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din, maka Allah akan jadikan ia untuk senantiasa dalam keadaan tafaqquh fid din, bukan hanya dia sudah paham, tidak. Dalam hadis hasan tersebut terdapat jumlah syartiyah, kalimat bersyarat, yakni barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan baginya. Ungkapan barang siapa, man, dalam hadis ini bersifat umum, maknanya mencakup siapapun tanpa pembatasan. Tetapi bagian berikutnya menunjukkan siapa yang patut dijadikan baik atau dilimpahi kebaikan, yakni orang-orang yang yufaqihu fid din, bukan sekedar memahami, bukan sudah faqih. Apakah memahami agama tidak penting? Oh, Masya Allah, sangat penting. Tetapi yang diperlukan untuk menjadikan seseorang benar-benar sangat baik menilik hadis ini adalah proses memahami secara matang dan mendalam yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan. Baik kata yurid maupun yufaqihu, yufaqih merupakan fi'il mudhari' yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sedang berlangsung, tetap berlangsung, dan akan terus berlangsung. Seakan-akan hadis itu menyampaikan pesan kepada kita, kepada kalian yang baru saja diwisuda. Allah membaguskan dan terus menjadikan seseorang yang dikehendakinya itu baik, tandanya ialah orang tersebut bersungguh-sungguh mendalami agama ini secara sangat serius dan terus-menerus berusaha melakukan upaya itu seraya memperbaruinya. Apa pelajarannya jika kita menginginkan agar Allah Ta'ala senantiasa baguskan kita sehingga kita berada dalam kebaikan? Maka hendaklah terus-menerus berusaha mendalami agama ini secara matang dan sungguh-sungguh. Mungkin hari ini kita belum sampai ke tingkatan faqih, bukan faham pun jangan-jangan belum termasuk yang berbicara ini, tetapi kita harus berusaha agar senantiasa tafaqquh fid din, berusaha mendalami agama secara sangat serius. Proses itulah yang tidak boleh hilang, tetap belajar dan terus belajar disertai upaya memahami secara lebih mendalam. Jadi jangan heran dan jangan pula terkejut apabila kalian melihat misalnya, na'udzubillahi min dzalik, seseorang yang dulu dikenal sangat matang ilmu agamanya, S1, S2, S3 cum laude dalam bidang ulumuddin, tetapi terjatuh pada keburukan, berbagai kemaksiatan, bahkan hingga kerusakan iman. Mengapa? Ingat kembali rumusnya, yufaqihu fid din, bukan faqahallahu fid din. Allah telah memfaqihkan dia dalam agama. Tandanya Allah membaguskan seseorang ialah Allah Ta'ala jadikan orang tersebut mendalami agama dengan sungguh-sungguh, terus menerus. Tak ada kata berhenti. Karena begitu berhenti maka ia tidak lagi menjadi fi'il mudhari', dia menjadi fi'il madhi, menjadi bentuk lampau. Dan ketika bentuk lampau maka jaminan man yuridillahu bihi khairan tadi sudah dicabut. Nah, saya membawakan ini sebenarnya sangat berat. Terkenanglah saya oleh mukri pertama dalam Islam, Abdurrahman bin Muljam al-Himyari.
ia mendapatkan sanad bukan sembarang sanad. Karena dia masih satu generasi dengan para sahabat. Kenapa saya tidak sebut sahabat? Sebab kualifikasi sahabat sangat berat. Yang mengutusnya sebagai mukri di Mesir adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi ketika kunci-kunci kebaikan itu terlepas, maka Abdurrahman bin Muljam al-Himyari terjatuh kepada fitnah subhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat kemudian fitnah subhat yang sangat parah. Karena itu pula, jika kalian menginginkan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kalian baik, wahai yang baru saja diwisuda, maka janganlah kalian menjadi keledai yang memikul kitab suci ini di punggung kalian. Apa yang menjadikan diri kalian terarah? Sangat banyak. Tapi izinkan pagi ini saya hanya membahas satu hal, yakni himmah. Himmah aliyah. Himmah yang tinggi, kokoh dan besar. Dan janganlah kalian menjadikan himmah kalian kecil, kerdil. Walaupun tampaknya himmah kalian adalah himmah aliyah, tapi kerdil, kecil. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la tasghurunna himmatakum. Janganlah kalian menjadikan himmah kalian itu kecil, cetek. Bukan cetek, kecil. Cita-citanya apa? Ingin membangun peradaban, tapi geraknya tak ada. Itu berarti himmahnya seolah-olah baik, tapi kecil. Ini himmahnya baik, tapi kecil. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan-kemuliaan kecuali himmah yang kecil. Artinya himmah yang baik tidak cukup kalau dia tidak besar, kalau dia tidak kokoh. Himmah inilah yang terus menerus harus kalian bangun, kalian bangun, kalian bangun, kalian bangun, kalian jaga dan kalian perhatikan agar tidak runtuh. Cita-cita tinggi hanya sekedar angan-angan tak berguna jika tidak ditegakkan di atas himmah aliyah dan niat yang sahih. Hafal Al-Quran tidak menjadikan kalian sampai kepada kemuliaan jika tidak disertai himmah aliyah dan niat yang sahih untuk tafaqquh fiddin, tafaqquh hingga akhir hayat. Tentang hubungan cita-cita dan himmah aliyah, para ulama mengatakan al-matlubul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Cita-cita yang tinggi bergantung pada himmah aliyah, tingginya himmah yang sangat tinggi. Dan niat yang sahihah, niat yang sahih. Apa tandanya seseorang telah memiliki himmah yang tinggi? Apabila ia tidak lagi risau dengan hal-hal yang merintangi. Tidak risau oleh kesulitan. Tidak sibuk mundur selangkah demi selangkah hanya karena merasa Indonesia gelap, Indonesia gelap. Memandang kecil kesulitan bukanlah karena meremehkan, tetapi karena ia ingin mencapai standar tertinggi. Di antara tanda seseorang memiliki himmah aliyah ialah istizghar maduna nihayah min ma'aliyal umur. Menganggap kecil, merasa kecil, bukan tak ada capek, bukan tak ada sakit, tetapi kita tidak sibuk sedikit-sedikit mengatakan luka, dikit-dikit luka, dikit-dikit luka. Yang hari ini sedih aku mendengarnya ketika dari mulut orang-orang yang belajar agama sedikit-sedikit bilang luka pengasuhan dan sejenisnya. Inilah yang merusak kita hari ini di rumah kita, dari diri kita sendiri. Bukankah kunci untuk menjadi mukmin yang kuat itu adalah wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al fa innallahu taftahu amal syaitan. Tingginya cita-cita mempengaruhi akhlak seseorang, dan ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita mengenai bagaimana seharusnya kita membangun motivasi
bukan hanya nanti kepada anak-anak kalian, bukan hanya kepada keluarga kalian, melainkan yang paling awal adalah kepada diri sendiri. Ada kaidah yang perlu kita perhatikan. Faman 'alat himmatuh wa khassa'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil. Wa man danat himmatuh wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhil. Ada orang badannya penuh tato, tapi begitu dua hal berubah, himmahnya tinggi, jiwanya khusyuk, tak lagi sibuk oleh mencari pujian misalnya, maka saat itulah keburukannya akan berguguran satu persatu. Ada orang yang dulunya sangat baik, tapi begitu berubah himmahnya, hawa nafsunya melambung tinggi, maka satu persatu kebaikannya runtuh, hilang, rontok, dan akhirnya tak tersisa. Karena itu pula jangan heran, jangan pula terkejut, sama seperti tadi. Jika kita menjumpai seseorang yang dulunya sangat baik, akhlaknya terjaga, sopan santunnya indah, hafalan Qur'annya sempurna, tetapi kemudian seolah-olah ia tidak pernah mengenal agama seumur hidupnya. Satu persatu kebaikannya runtuh dan akhlaknya semakin menyedihkan. Apa penyebab utamanya? Himmahnya yang tinggi telah hilang dan berganti menjadi himmah daniyah, himmah yang cetek. Satu hari seorang anak saya pulang dan bercerita dengan antusias. Di rumah makan ini kalau hari Jumat baca Al-Kahfi makannya gratis. Bergembira dia. Seketika itu saya marah. Dia kaget. Bapaknya belum pernah marah semarah itu. Saya katakan pada dirinya, "Nak, alangkah rendahnya kalau kamu belajar menghafalkan Al-Quran, nak, hanya untuk mendapatkan makanan dengan Al-Kahfi. Bapakmu ini tidak mengirimkan kamu, nak, ke ma'had tahfidz kecuali agar kamu meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini." Kalau dikasih, tangan di bawah, tak akan berani meminta lebih ketika masih mengingini. Bilang, kalau kamu ingin makanan, tapi jangan pernah menukarkan, jangankan surat Al-Kahfi, satu ayat pun bapakmu tidak ridho. Kenapa? Saya bukan tak menghargai orang yang punya etikat baik. Boleh jadi pemilik warung makannya punya etikat baik. Tetapi ketika itu sudah menjadi sikap, menjadi bagian dari jiwanya, senantiasa mencari-cari kesempatan gratis, inilah pertanda runtuhnya kebaikan walaupun di dadanya ada Al-Quran. Inilah yang menyebabkan seorang penghafal Al-Quran berubah menjadi keledai yang memanggul kitab-kitab di punggungnya. Sebaliknya, tidak pula mengejutkan jika kita menjumpai orang yang dulunya mengesalkan akhlaknya, sering bikin masalah, dan ternyata sekarang menjadi orang yang bicaranya kebaikan, akhlaknya mulia dan indah dirasakan jiwa. Langkah-langkahnya penuh kemuliaan. Apa pintunya? Himmah aliyah dan jiwa yang khusyuk. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mendidik jiwa kita? Apalagi kalau bukan dengan menengok bagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Sangat banyak hadis yang ujungnya sama, wa yakrahu safsafah. Maka hindari saf-saf yang Allah benci. Saf-saf itu apa? Segala sesuatu yang berlawanan dengan perkataan-perkataan yang mendahului. Di antaranya, innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu saf-safaha. Sesungguhnya Allah itu mulia dan mencintai kemuliaan dan mencintai akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi, dan Allah membenci saf-saf. Apa saf-saf itu? Urusan receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Sibuk membahas itu, maka
kebaikan kita akan hilang satu persatu. Quran mungkin masih ada dalam hafalan kita, tapi ia tidak lagi menjadi cahaya. Begitu kita ini atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang sedang berteriak, mengikuti setiap yang sedang viral, maka kita masuk sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masuk pada apa itu? 3 jaminan keburukan. Yamiluna ma'a kulli rih, mengikuti kemana angin bertiup. Lam yastadi'u binuril ilmi, tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Banyak ilmunya, tapi cahaya meredup dan pada akhirnya padam. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan tidak memiliki pegangan dengan pegangan yang kokoh. Hari inilah kita menyaksikan banyak betul muslimin yang mudah mengalami persoalan-persoalan mental. Bukan zamannya, tapi karena mereka tak punya pegangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sangat banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya susun naskah ini di tengah malam dan di penghujung pagi, yang dalam bahasa Al-Quran adalah di penghujung malam, seraya mengharapkan rahmat Allah. Selesai naskah itu 7 halaman, tapi rasanya tak kuat saya untuk membacakan, walaupun cuma membacakan, walaupun itu tulisan saya sendiri. Saya berharap mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat. Saya berdiri di sini karena saya tidak hanya melihat wajah-wajah kalian. Saya berdiri di sini membayangkan negeri ini 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Masjidil Aqsa pernah terjajah. Dan Imamul Ghazali merenungi kenapa agama ini mati. Padahal musabakoh sangat banyak. Orang menyebut Islam mencapai puncak kejayaannya. Lalu Imamul Ghazali uzlah ke Masjidil Aqsa, merenungi kembali agama ini, mengkaji kembali agama ini, tafaqquh fid din, mempelajari kitab-kitab dari Imamul Haramain Al-Juwaini dan juga yang lainnya. Lalu lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Dari kitab Ihya Ulumuddin ini lahirlah keturunan-keturunan yang bukan cuma keturunan biologis, melainkan keturunan-keturunan ideologis. Yang kelak kemudian di bawahnya lagi muncullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang salah satu dzurriyyahnya menulis sebuah buku berjudul Jilus Salahuddin, namanya Majid Ihsan Al-Gilani. 96 tahun setelah Ihya Ulumuddin itu ditulis, barulah pertemuan antara keturunan dari 2 orang ini. Yang saya katakan keturunan tadi bukanlah keturunan biologis semata, tapi keturunan ideologis. Mereka bersungguh-sungguh kepada ilmu. Maka muncullah Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Dia garis lurus dari Ihya Ulumuddin yang diturunkan melalui murid-murid terbaiknya dengan sanad yang terjaga rapi. Dan orang di kiri kanannya yang menguatkan, yang mendampingi, yang menjaga Salahuddin Al-Ayyubi adalah murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan perkataan yang tak bernilai ini Allah hitung sebagai kebaikan. Dan sungguh kalau saya mengatakan ini kemudian ada manfaatnya, bukan karena saya mampu memberikan kebaikan, tetapi karena Allah Ta'ala kehendaki. Dan sekiranya menjumpai ada yang batil dalam perkataan ini, ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Mohon maaf kalau selebihnya saya tak mampu dan tak sanggup menyampaikan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan tulisan saya kepada Ustaz Salahuddin Al-Hafiz.
Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.